Tobatnya preman sekolah. Pagi-pagi, preman sekolah sudah membuat masalah. Mereka adalah Adu dan Rudi. Di depan pintu kelas, setiap orang yang mau masuk kelas harus membayar uang kepada Adu dan Rudi jika mereka tidak ingin mendapat sebuah pukulan di muka mereka. Dari kejauhan, 3 anak pejabat tinggi sedang berjalan menuju kelas. Mereka adalah Ami, Vera, dan Riko. Adu dan Rudi telah menunggu mereka dari tadi. Wait, pejabat kecil, tunggu dulu. Buru-buru amat, ini kita main kerja nggak? Itu tuh lagi memang juga masih lama. Kenapa nih? Kenapa kalian berdua hadang jalan kita bertiga? Lu pura-pura nggak tahu atau emang nggak tahu? Itu nggak ada kekuasaan milik kita. Jadi kan harus bayar pajak ke kita. Di sekolah emang nggak ada bayar pajaknya tahu. Emang ini sekolah punya nenek lo. Kalian berdua baca ingusan, berani-beraninya tidak aneh. Harus bayar. Apa lu bilang baca ingusan? Jadi kalian mau bayar apa kan nih? Ya. Jadi uang gue buat beli bakso rumah kok daripada buat Bos. Gentong, lu jangan berani lawan kita berdua ya. Ini sekolah bukan punya nenek gua, tapi ini kawasan milik kita berdua. Jadi lu para pendatang mau harus bayar. Ya kalau mau bayar apa sih? Hari ini kita juga belum ada tinggi percobaan. Jadi lu mau bayar kan nih? Oke, berbayar. Asalkan kalian berdua luas kita bertiga ya. Lu berdua boleh keluar asal bayar, tapi kita harus gentong. Nanti kalau kita bayar mereka berdua, kita bakal berantem sama kalian Riko. Ya udah, kalian bisa bawa Riko. Oke. Nih, uangnya. Apa? Lu cuma 10.000 minimal ya 100.000 lah. Oke, gue yang bayar. Nih, Nah ini baru duit. Riko, udah bisa bayar dulu. Saya juga ya kok. Bud, ini diapain nih gentong satu? Gimana kalau itu beli ke kepala keluarga sampai coret kan makanya pakai arang. Oh boleh juga di sini. Encan juga tak tuh kan. Waduh, santai dulu. Kalau nanti gue sakit gimana? Gue bisa dimarahin mami bisa marahin gue dulu. Gak ada kata ampun gak sih gentong. Nah itu. Akhirnya mereka mengerjai Riko habis-habisan. Abdu dan Rudi bukannya masuk kelas, tapi bolos sekolah. Mereka pergi ke tempat diskotik dan menggunakan uang yang mereka dapatkan tadi buat minum minuman keras. Hingga mereka berdua mabuk di tengah jalan. Keesokan harinya mereka baru pulang ke rumah masing-masing. Adu telah ditunggu dari tadi malam oleh ibunya. Gimana saja Rom, kenapa jadi pulang? Udah bu, gak usah dipikirin. Ambil lagi mas membahasnya. Udah sekarang kita makan aja dulu. Kamu pasti lapar kan? Ibu sudah siapin tuh makan kesukaan kamu di meja. Gak bu, aku masih kenyang. Sekarang aku mau yang 500.000 daripada di rumah ngadain orang tua bawel, mending main sama teman-teman. 500.000? Uang dari mana ibu dapatkan sebanyak itu nak? Ibu kan hanya seorang penjual jamu keliling. Kamu gak mau tahu bu, sekarang pokoknya berikan uang itu cepat. Ibu gak punya uang nak. Bohong, pasti ada sesuatu di lemari bu. Jangan kau ambil cincin itu nak. Itu adalah cincin peninggalan ayahmu dulu. Orang tua bawel, udah, kamu mau pergi dulu. Jangan kau jual cincin itu nak. Setelah mengambil uang paksa cincin ibunya, Adu langsung menelepon Rudi untuk berfoya-foya dan bersenang-senang dengan uang hasil cincin tadi. Rudi dengan perasaan senang langsung bergegas untuk ikut berfoya-foya bersama Adu. Akhirnya mereka pun pergi bersama ke diskotik hingga larut malam. Setelah puas seharian di diskotik, akhirnya mereka berdua pulang ke rumah masing-masing. Mereka pulang dengan keadaan mabuk berat, sempat muntah beberapa kali, begitu pula dengan Rudi. Ibu Syarofah yang stres melihat anaknya berubah menjadi nakal seperti itu. Pada waktu itu, beliau masih memakai mukena dan masih berdoa di kamarnya. Bu, aku pulang nih. Kamu kenapa tau emang berpakaian seperti ini? Ibu bayar mulu. Orang pulang bukannya sambil ceria malah diomelin. Anak zaman sekarang tuh bu, mana ada yang mau dinasihatin. Ibu mah hobinya bayar mulu.
Ya elah bu, zaman sekarang tuh kita nggak butuh sholat. Sholat gak bikin kita kaya. Aduh, panas kita terus kayak gitu terus. Dah, ibu bayar mulu beli tidur. Astagfirullah, kenapa kamu berubah seperti ini, nak? Dah, mau tidur aja. Males kayak ibu bayar mulu. Kelakuan Adu semakin hari semakin menjadi-jadi. Ia tidak hanya berani pulang dengan mabuk, tetapi sekarang dia sudah berani membawa cewek main keluar masuk rumah. Ibunya pun sakitnya semakin parah, sehingga suatu hari sepulang sekolah, Adu pulang ke rumah, ingin meminta uang kembali kepada ibunya. Rudy berada di belakangnya. Betapa kaget dia ketika melihat banyak orang di tengah berkumpul di rumahnya. Apaan? Kemana banyak orang? Jangan-jangan orang-orang pada nangis ibu. Ngawur lu, mungkin bu lagi ada itu. Wah, sematan ini masih bisa minta uang pada ibu. Nah. Setelah masuk rumah, betapa kagetnya dia melihat seorang wanita tua tergeletak tak berdaya di depan dirinya. Ia semakin histeris ketika mengetahui kalau wanita itu adalah ibunya. Adu pun tak percaya dan berjalan mendekati ibunya. Ia pun berlutut di depan mayat ibunya dan meminta maaf atas semua yang pernah ia perbuat. Ia menangis sejadi-jadinya. Ibu kenapa meninggal duluan, Bu? Aku nggak punya ibu sendirian, Ibu. Habis jadi bu, kamu jadi yang lebih baik dan soleh seperti yang gue harapkan. Nah, gak ada sendiri. Sejak saat itu, Adu dan Rudy berubah total. Ia tidak pernah lagi membuat onar di sekolahannya. Ia menjadi anak yang sangat pendiam dan rajin belajar. Seluruh temannya begitu kaget melihat Adu dan Rudy bisa berubah. Tetapi ternyata banyak dari temannya yang memanfaatkan hal itu untuk membalas dendam, terutama Riko, Ami, dan Vera. Cik, ternyata preman sekolah bisa bertobat juga ya. Angin dari mana yang membuat kalian berdua bisa bertobat begini? Paling besok juga udah berubah jadi preman lagi. Tapi yakin juga gak takut sama kalian berdua. Alah sih kalian kalau mau jadi baik, jangan ngaco lu pada. Kalian ini gimana sih? Mereka ini mau berubah, ada orang kayak gini. Syukur-syukur kalau kalian tidak ambil segitu dulu. Lo apaan sih? Lo juga punya dendam pribadi kan sama mereka berdua? Gak usah sok munafik lo. Udahlah Lil, memang mereka pantas melakukannya. Aku memang salah. Begitu aku minta maaf pada kalian bertiga supaya aku berbuat pada kalian. Tapi dulu, Aku benar, aku sudah minta maaf pada kalian semua. Dan kalian mau kan maafin kita berdua. Kita tak ingin lagi ada permusuhan di antara kita. Aku maafkan, jangan bermimpi dari lu berdua dulu. Aku minta maaf kepada kalian berdua, malah diejek-ejek secara bisa-bisan. Enak banget lu berdua. Bener kok, gue juga malas maafin kalian. Balikin dulu uang gue. Habis itu kalian minta maaf sambil sujud, baru kita maafin. Ya sih, gue bakal maafin kalau gue bisa balas dendam dulu semua. Udah pergi aja yuk, daripada ngurusin masalah yang gak penting ini, bener gak? Yuk, ya kita aja, gue lapar. Udah, yuk. Laila, kenapa lo malah ngebelain gue waktu mereka bertiga minta gue? Bukannya kita berdua itu sering juga nyakitin hati lo. Ya kenapa lo gak mau kita berdua? Padahal kalau mau kita gak akan balas kok, silakan aja. sudahlah yang akan berlalu lagi pula, saya tidak ada dendam pada kalian. Malahan aku ikut senang kalian bisa berubah seperti ini. Memang cara yang baik ini. Jangan begitu. Suatu ketika Adu dan Rudy ini bertekad menjadi siswa terbaik sekabupaten dengan memiliki nilai UAS terbaik. Ketika teman-temannya tahu, mereka tertawa berbahak-bahak. Oh, jadi ini kalian berdua yang ingin menjadi siswa yang terbaik di kabupaten ini. Jangan bermimpi kalian berdua. Gue aja nih ya, yang belajar tiap hari
yakin jadi juara satu kabupaten. Kalian cukup-cukup gini mau jadi juara satu kabupaten. Sadar dong. Nah, jangan pejabat les di mana tiap hari. Kayak yakin bisa ranking 5 besar di kabupaten. Kalian tentu saja masih kemungkinan. Mantap deh. Kita memang anak dari golongan tak mampu, tapi ingat kesempatan datang kepada siapapun. Oke, kita berlomba jadi yang terbaik satu kabupaten. Gimana? Oke, gue terima tantangan kalian bertiga. Paling-paling kita melawan mereka bertiga tanpa kita belajar pun bisa. Benar tidak? Yalah, kita kan hebat. Untuk memenangkan pertarungan ini, Rudy dan Edu harus belajar dengan giat. Tetapi masalahnya mereka tidak punya uang sama sekali. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ngamen pada siang hari dan belajar ekstra pada malam harinya. Setelah mati-matian, mereka berdua mencari uang untuk membeli buku. Akhirnya kesampaian juga. Mereka belajar dengan tekun tiap hari dan pada akhirnya mereka menjadi siswa terbaik sekabupaten, sedangkan Vera, Ami, dan Rico tidak lulus ujian nasional lantaran terlalu meremehkannya. Selamat ya, Dok. Oh iya. Selamat mereka menjadi siswa terbaik kabupaten. Oh iya, sama-sama ya. Lil, aku juga mau ngucapin terima kasih ke kamu karena selama ini gak ditemenin belajar. Ya Lili, kalau nggak ada kamu kita juga nggak akan jadi yang terbaik. Alah, aku udah berlebihan, mereka juga komentar sudah tolong kan? Oh iya, Lil, ngomong-ngomong, kamu tahu itu nggak si Rico, Vera, sama Ami? Kayaknya mereka di kelas deh. Mereka kayaknya di banget setelah mereka tidak lulus. Syukurin biar mereka tahu rasa. Oh, atau gini aja, kita ke mereka aja, kita hibur mereka. Soalnya kasihan banget mereka. Yuk. Hai, Mi. What? Apa kalian di sini? Kalian mau pamer ya? Gara-gara kalian udah jadi pemenang dari pertarungan kita. Atau kalian mau nolong-nolong kita? Gara-gara kita nggak lulus ujian nasional. Enggak kok, kita kesini mau ngajak makan bareng di kantin. Soalnya dari tadi muka kalian kurang banget. Tuh, hati kalian berdua kok baik banget sih. Sorry ya, dulu pernah membuat kesalahan pada kalian berdua. Maaf ya. Gue juga mau minta maaf ya sama kalian berdua. Kalian berdua lo gak mau minta. Sorry ya, gue berantem dulu yang nggak lupa. Gue juga mau minta maaf sama kalian berdua. Kita berdua mau kok maafin kalian bertiga. Kita juga mau minta maaf atas yang dulu-dulu ya. Ya kita udah maafin kok. Untuk rayain hari ini, penting kita ke kantin aja yuk. Yuk. Bayar mati. Yuk, yuk, yuk. Langsung aja. Akhirnya mereka dapat hidup rukun walaupun sebelumnya ada pertentangan di antara mereka. Ibu kok sudah bulan bu tinggalin aku nggak bisa hidup sendirian tanpa ibu. Aku janji bu akan hidup baik lagi dan soleh seperti yang Jerman ibu. Biar aku sendiri. 100.000 kurang. Ya udah, nih gue aja yang bayar. Ini Gue rasa aku sih. Si paling ayu.